Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah alladzi jama'a alaina fi tarokatid dakwah wa tarbiyah auliya utusah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, tutur dan irodah serta izinnya, pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul bersama-sama bersilaturahmi untuk membuka satu program pendidikan yang sudah dicanangkan oleh Yayasan Pendidikan Islam Ahsanul Hadis Riyadhus Shalikin yang berkantor atau bersekretariat di Padepokan Santri Islami Darus Shalikin. Salah satu program utama adalah dakwah dan tarbiyah. Dan alhamdulillah semua sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun karena kita sudah berbentuk yayasan, sudah menjadi formal ya, artinya berbadan hukum, sudah legal, bukan abal-abal ya kan. Legalitasnya sudah jelas dan sudah terdaftar di pemerintah dan sudah diakui. Nah, karena sudah terdaftar dan sudah diakui, maka pemerintah mulai meminta data-data yang konkret, diantaranya ya semacam apa ya, legalitas pendidikan misalnya, itu ijazah dan lain sebagainya. Itu kemarin laporan sudah sampai ke saya dari Bapak Ketum bahwa dari Kemenak juga minta data-data. Nah itu enggak masalah, nanti bisa kita atur. Yang penting dakwah dan pendidikan berjalan. Dan ada yang lebih penting dari itu semua adalah kenyataan, praktek di lapangan. Kalau yang urusan keagamaan di bidang ngaji anak-anak, itu sebetulnya banyak yang nggak punya ijazah. Karena untuk menjadi guru ngaji itu nggak sekolah pun bisa. Orang ngaji kampung di rumahnya Mbak Mudin bisa baca Al-Quran dengan lancar, itu bisa ngajar ngaji. Ngajar ngaji lagi. Nah, karena ini memang urusan administrasi negara, kan memang sebuah keniscayaan. Nah itu nanti ya kita lah, teknisnya kita itu nanti ke sana kita. Ya, jadi nggak usah kecil hati. Jadi yang terpenting kita bisa membuktikan bahwa kita ini memang punya kemampuan. Satu, punya kemauan, dua, punya kemampuan. Dan kita sudah punya kesempatan. Adapun kendala-kendala yang terjadi, itu bisa kita carikan solusi. Bisa dipahami ya? Jadi tentunya dengan kita memulai kegiatan program KMA ya. KMA itu sudah dipajang loh. Bahwa yang terdaftar sekarang itu adalah TPQ Riyadhus Shalikin ya. TPQ Riyadhus Shalikin. TPQ itu Taman Pendidikan Al-Quran. Ini yang sudah disahkan oleh pemerintah melalui Kemenak. Ya, melalui Kemenak. Bukan TKA, bukan TPA, bukan. TPQ. Ini apa ini ya? Kalau TKA TPA itu ada di bawah naungan BKPRMI. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia
yang berkantor di Jalan Wijaya Kusuma Masjid Istiqlal. Jadi kegiatan remaja masjid itu. Saya termasuk orang pertama lah di situ di Eropa. Saya tahu dan saya pernah menjadi tutor untuk penataran dalam rangka satu materi untuk pengelolaan TKA TPA, kedua penataran calon-calon guru TKA TPA. Saya tutor. Saya yang memberikan. Jangan ada bidang psikologi dan lain sebagainya itu PKPRMI. Tapi kalau kita kan memang di Kemenak ya kan, Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi di Kemenak yang ada TPQ, Taman Pendidikan Quran. Nah, TPQ kita itu ada kelas-kelas. Satu MKA, sifatnya madrasah kan tentunya, jadi ya Madrasah Qur'aniyah Auliaudis A. Nah, yang sudah MKA nanti ada tingkatan naiknya itu MTA. Ketika anak itu sudah mengenal huruf dari ikut 1, ikut 2 sampai tamat ikut 6, kelanjutannya kan dia sudah bisa baca Quran. Terus sambung. Kelanjutannya ke MTA. MTA itu Madrasah Tahsinul Quran. Tahsin itu memperbaiki bacaan. Tahsin itu bagus artinya, hasanah, bagus tahsin. Jadi ada satu madrasah, ya madrasah bahasa kita sekolah, ya, tempat belajar, di mana di situ ditekankan supaya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidah ilmu tajwid itu di TMA, sehingga nanti di MTA itu sudah ada pelajaran tajwid. Itu. Nah, yang sudah bacaan Qurannya bagus, ada tingkat yang ketiga supaya dia bukan hanya bisa baca Quran, bukan hanya menjadi penghafal Quran, tapi bagaimana sedikit demi sedikit kita didik orang mau memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran, isinya apa aja. Nanti ada MMA ini. MMA ini menjadi Madrasah Mubalighin Auliaudis A. Mubalik itu orang yang menyampaikan. Kan kita udah pintar baca Quran. Coba dong kasih tahu orang Quran itu isinya apa, sampaikan kepada orang. Ini mubalik teman. Kalau laki-laki, perempuan mubaligo. Ya. Nah, untuk tingkat terakhir ini sudah dari persiapan. Anak udah bisa belajar pidato, belajar kutub, belajar ceramah. Ini dari di MMA-nya sudah. Dan dia udah ngerti ilmu fikih. Walaupun masih tingkatan dasar, itu di MMA, di kita ya. Nah, kemudian nanti naiknya pendalaman materi harus kuliah. Jadi kalau kuliah ini bukan santri lagi, maha santri. Ya kan? Yang di depannya ini dosen. Ini dosen penampilannya beda lah nggak kayak apa dosen sambungan. Iya, nah ini namanya penyesuaian diri. Orang harus pede. Sama jadi guru nggak pede, nggak akan berubah. Kenapa memang harus? Saya memberi contoh sebetulnya. Ya ini hanya baru mukadimah ya, baru mukadimah aja lah wawasan. Saya memberi contoh. Bagaimana memberi contoh? Jadi di Quran itu ada Inna waha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Inna waha sesungguhnya Allah la yughayyiru ma biqaumin tidak akan merubah satu kaum. Kaum itu tidak akan berubah kaum manapun. Inna waha la yughayyiru ma biqaumin hatta sehingga yughayyiru bi anfusihim, mereka mau merubah jiwa-jiwanya. Sampai dari kampung hidup di Jakarta yang semua serba berbeda, berubah tradisinya, berubah lingkungannya, berubah gaya hidupnya. Kok sampai masih gaya kampung, biar kaya norak, biar kaya, biar cakep juga, paham nggak? Jiwamu masih kampungan, benar nggak? Sama sekarang, kita harus merubah jiwa kita. Kalau saya dulu cuma santrinya Pak Warto, lagi jadi santrinya Pak Warto. Dan begitu berhadapan dengan murid, dengan santri, saya ini ustaz,
saya ini ustazah, jiwamu harus jiwa ustazah, jiwamu harus jiwa ustaz. Kok enggak norak mesti? Jangan seperti jiwa kuli bangunan. Udah berpindah kuli bangunan. Kalau apa kuli bangunan aslinya, kerjanya di proyek. Tapi sekarang kan saya sudah berhadapan dengan jenengan, dengan ini mahasantri. Masa saya masih kayak kuli bangunan? Norak nggak? Norak. Itu maksud saya. Bisa dipahami bahasa ya? Nah, ini harapan kita semoga ini kita memulai, dan ini mahasantri pertama nih yang sudah ada kuliah syaf'ah. Kuliah syaf'ah masih ada, entah kapan mulainya ya kan. Dosen terserah mahasiswa dengan negara. Mahasiswa itu kalau nggak masuk aja kok. Kita bilang perlu sama dosen terus gantian. Dia mau menghadap dosen susah. Wah, ini dosen sana sini mengejar mata pelajaran. Ya. Nah, ini kuliah syaf'ah belum mulai. Ini kuliah mubalighin aulia tis'ah. Ini bisa dibuka untuk umum. Tapi yang utama adalah jamiah Darus Salikin. Kenapa? Jamiah ini kan yang udah disiapkan. Ada yang jadi guru ngaji, ada yang jadi khotib, ada yang jadi penceramah, ya mungkin udah kultum dan sebagainya. Jadi ibu-ibu nanti bisa jadi mubaligho lah. Tetap setelah kuliah. Ini kan belum kuliah, jadi nggak pede. Kalau memang perlu ada sertifikasi, nanti kita buatkan sertifikat. Kita udah punya yayasan, punya legalitas, bisa membuat itu. Saya di Eropa semua saya yang bikin ijazah, saya bikin. Percetakannya itu kakaknya Mas Ari itu, Siva itu, Mas Apun itu. Saya cetakin ijazah. Satu rim. Ijazah apa aja Pak? 1 SMP, 2 TKA, TPA, TK Islam, Madrasah Diniyah. Kalau Pak semua saya ijazah bisa ya, tenang katanya sekarang untuk sertifikasi. Yang nggak punya ijazah enggak udah minum kan udah menjadi mahasiswa ya kan, mudah mahasiswa toh ya mahasiswa ya. Harapan kita semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita sekalian untuk dapat menuju jalan kesempurnaan ya, kesempurnaan ilmu tentunya, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan kita mohon kepada Allah semoga Allah memberikan kepada kita sekalian kuah ilahiyah. Kuah ilah itu kekuatan Tuhan, ilmu laduniah, ilmu itu yang langsung dipancarkan oleh Tuhan, sehingga ilmu-ilmu yang kita kaji, yang kita pelajari, dan seluruh aktivitas kegiatan hidup kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Li kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dekat ya? Nah, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Mari kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.